was just out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, selamat datang kembali di channel saya Lutfi. Di pertemuan kita kali ini, saya akan membuat video tips dan juga trik cara mengatasi internal handphone kita yang sudah hampir penuh. Nah, di sini buat teman-teman yang lagi mengalami internal handphonenya itu udah hampir penuh ya. Padahal di handphone teman-teman itu untuk aplikasi ataupun gamenya cuma terinstall satu atau mungkin dua aplikasi. Dan di sini saya mempunyai tips dan triknya bagaimana cara melegakan internal handphone kita tanpa harus menghapus aplikasi-aplikasi yang sudah kita install di handphone kita. Nah, di sini menurut saya cara ini itu bisa dilakukan untuk semua Android. Jadi misalnya teman-teman lagi menggunakan handphone Asus, Oppo, Vivo, teman-teman bisa mencoba saja untuk cara ini untuk melegakan internal handphone teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan handphone Xiaomi Redmi S2 dan saya akan langsung aja buat masuk ke dalam tips dan triknya. Jadi untuk langkah-langkah yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah di sini saya sudah membuka file manager di handphone saya seperti yang teman-teman lihat saat ini ya. Jadi teman-teman pertama kali itu buka terlebih dahulu file manager yang dimana di masing-masing handphone itu berbeda ya. Ada yang file manager namanya, dan saya lupa namanya untuk handphone-handphone lain itu namanya apa ya. Nah, jadi setelah kita membuka file manager di sini, seperti yang teman-teman lihat di atas kiri itu ada baris 3 ya. Nanti saya akan berikan juga semacam petunjuk seperti itu agar teman-teman nggak bingung ya. Jadi teman-teman pencet terlebih dahulu baris 3 yang ada di atas kiri. Nah, setelah teman-teman pencet akan muncul seperti ini ya pilihan-pilihannya. Ada jarak jauh, ada Google Drive, ada FTV, dan juga lain-lainnya. Kita buka terlebih dahulu setelannya atau mungkin pengaturan ya dalam bahasa Indonesianya. Nah, jadi di sini setelah kita membuka pengaturannya akan muncul tampil berkas tersembunyi, masukkan, beri nilai file manager, dan lain-lainnya. Kita aktifkan terlebih dahulu tampil berkas tersembunyinya, yang dimana di sini ini masih non-aktif ya atau tidak aktif. Jadi kalau kita aktifkan akan berganti warna seperti ini. Nah, dia akan berubah menjadi warna biru seperti itu, seperti yang teman-teman lihat ya. Kalau sudah aktif seperti ini, kita kembali aja. Nah, teman-teman, jadi setelah kita mengaktifkan tampil berkas tersembunyi tadi, seperti yang teman-teman lihat ya perbedaannya, yang dimana kalau kita nonaktifkan, oke, folder yang paling atas ini adalah folder Android, seperti yang teman-teman lihat di sini ya. Nah, kalau kita aktifkan untuk tampil berkas tersembunyinya, folder yang paling atas itu adalah folder .1588 bla 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 seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah folder yang harus kita hapus, yang dimana ini adalah folder sampah yang memenuhi internal handphone kita. Jadi untuk cara menghapusnya ya seperti tadi, kita aktifkan terlebih dahulu tampil berkas tersembunyinya. Kalau udah aktif dia akan muncul seperti ini. Nah, untuk cara yang pertama kita hapus terlebih dahulu. Oke, dan pastikan untuk folder yang paling atas itu adalah folder Android ya. Dan untuk folder Androidnya jangan sampai terhapus teman-teman. Jadi harus hati-hati juga untuk melakukan cara ini. Intinya itu folder yang paling atas adalah folder Android. Nah, setelah kita tandain seperti ini, kita hapus aja langsung untuk folder-folder yang berbentuk atau tertuliskan titik seperti ini di awalnya ya. Kita hapus aja langsung. Oke, kita akan tunggu proses menghapusnya. Nah, kalau sudah terhapus di sini, kita lanjut ke tahap berikutnya ya. Yang dimana di sini kita akan buka folder Androidnya. Nah, jadi untuk dalam folder Android ini seharusnya cuma ada dua folder, yaitu folder data dan juga folder OBB. Untuk folder lainnya itu menurut saya nggak begitu berguna, jadi kita akan coba hapus saja. Namun sebelum kita menghapus, kita akan coba buka dulu ya. Untuk media ini adanya Snapchat dan juga Facebook ya, jadi ya udah kita hapus saja karena isi dari keduanya juga kosong, dan juga untuk file yang ada di bawahnya kita tandain juga dan kita hapus teman-teman. Oke, kalau sudah kita akan kembali. Nah, jadi itu dia untuk dalam folder Androidnya cuma ada dua ya, folder data dan juga folder OBB. Pastikan itu dengan baik-baik. Kemudian kita lanjut ke Bluetooth, nggak ada apa-apa. Kita lanjut lagi ke DCIM di sini ya. Nah, jadi di DCIM ini adalah folder yang berisikan foto-foto kita atau mungkin video-video kita seperti itu. Yang dimana di sini seperti yang teman-teman lihat ada Bluetooth, kamera, eraser, Facebook, dan lain-lainnya. Di sini saya nggak akan buka ya teman-teman. Nah, jadi untuk di folder DCIM ini terdapat folder thumbnail seperti yang teman-teman lihat ya. Di sini saya akan coba tandain terlebih dahulu.
Nah teman-teman, kalau sudah kita tandain, kita akan hapus folder ini ya. Namun kita akan cari lagi ke bawah apakah ada file seperti tadi yang warna abu-abu itu ya. Itu adalah file sampah juga. Nah jadi di sini ada file share it Bella bla 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 seperti itu ya. Kita akan coba tandain juga. Jadi untuk folder thumbnail ini apakah kita boleh menghapusnya? Tentu saja boleh ya. Karena untuk folder thumbnail ini bisa dibilang dia semacam menduplikat foto kita ya. Jadi misalnya foto kita ada di Bluetooth ini, dia itu menduplikatnya dan dia termasuk di dalam folder thumbnail ini. Dan kita boleh-boleh aja untuk menghapusnya untuk mengurangi kepenuhannya dari internal handphone kita. Kita akan coba hapus saja. Oke, selanjutnya karena di sini menurut saya di dalam folder-folder ini nggak ada folder atau file sampahnya, kita akan kembali aja langsung. Nah, kita lanjut lagi ke folder download. Oke, untuk folder download ini menurut saya nggak ada file sampahnya juga, jadi teman-teman bisa menghapusnya. Kalau teman-teman nggak menggunakan lagi misalnya semacam file APK atau mungkin foto-foto yang udah lama teman-teman unduh atau download, teman-teman bisa menghapusnya untuk mengurangi kepenuhannya dari internal handphone teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada ekstrak APK, mungkin kita akan kembali aja. Di font juga nggak ada, di intro, di KineMaster. Oke, di KineMaster ini juga nggak ada. Kita lanjut ke MIAT ya. Jadi di MIAT ini, oke, isinya ada change dan juga splash preload. Di sini kita akan coba buka terlebih dahulu. Untuk isinya nggak tahu apa ya, karena di sini tertuliskan angka semua. Oke, jadi kita akan coba lanjut ke splash preload juga nggak ada isi apa-apa. Jadi ini adalah file sampah menurut saya ya. Saya nggak tahu kalau menurut teman-teman ini file apa. Jadi kita dibolehkan aja buat menghapus folder ini yang dimana di dalamnya terdapat file yang kita bingung juga itu adalah file apa. Kita akan hapus saja di sini. Nah, kalau sudah, kita akan kembali aja langsung. Jadi untuk folder MIAT-nya, untuk itemnya di dalamnya itu kosong ya, seperti yang teman-teman lihat di sini. Itu kosong. Kita akan lanjut lagi ke folder selanjutnya. Di sini ada Mi Market. Kita akan coba buka terlebih dahulu. Nah, di sini nggak ada isi apa-apa juga ya. Kita akan coba buka lagi ya. Mi Market, Files, APK, Auto Update. Nggak ada apa-apa. Kita akan coba kembali aja. Jadi di sini kosong ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke folder MIUI. Oke. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat ada titik wallpaper. Kita akan coba tandain aja dan langsung hapus. Selanjutnya di sini ada folder namanya The Book Log. Kita akan coba buka terlebih dahulu. Di sini ada folder ComUI, ComXiaomi dan command line lainnya. Kita akan buka terlebih dahulu satu persatu ya. Oke, di sini nggak ada yang penting. Nggak tahu ya log ini apa. Jadi kita akan coba buka satu persatu terlebih dahulu. Untuk melihatnya semuanya isinya log semua ya. Saya nggak tahu ini gunanya buat apa. Oke, kita akan coba kembali aja. Di sini, nah teman-teman, jadi karena semua filenya ini nggak penting menurut saya, karena ini juga bisa dibilang file sampah ya. Kalau ini menurut saya ya, nggak tahu menurut teman-teman apakah ini file sampah atau bukan. Teman-teman bisa komen aja di bawah. Nah, di sini ini bisa kita hapus ya teman-teman. Jadi kita tandain aja dan kita langsung aja untuk hapus. Selanjutnya kita buka di galeri. Oke, di galeri ini terdapat folder cloud, kemudian ada folder change. Nah, di sini kita boleh hapus juga. Yang dimana isinya ada thumbnail lagi, ada foto lagi, ada micro thumbnail juga. Jadi kita hapus aja. Hapusnya di folder change-nya aja ya, jangan di folder di luarnya. Jadi kita penting juga buat membuka satu persatu apa yang terdapat di dalam folder itu. Oke, selanjutnya di sini ada music. Ini nggak apa-apa sih ya. Oke, kita biarin aja. Di sini ada share me. Oke, kita kembali aja. Oh iya, tadi ada change. Ini kita hapus terlebih dahulu. Dan untuk lainnya, ya udah ini karena filenya masih kita gunakan atau saya perlukan seperti itu, kita simpan aja ya teman-teman. Jadi teman-teman harus memilah-milah juga apakah file ini atau folder ini atau mungkin video ini teman-teman mau hapus atau enggak. Teman-teman harus memilihnya terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjut lagi ke Mi Video Global. Nah, di sini ada folder logs lagi ya. Oke, jadi di sini isinya teks semua. Kita akan coba hapus aja teman-teman. Oke, sesudahnya kita kembali lagi. Kita akan lanjut lagi ke folder movies ya. Jadi di folder movies ini isinya ada Instagram dan juga Cyberlink. Oke, di Cyberlink ini isinya kosong ya, nggak ada apa-apa. Kemudian di Instagramnya saya nggak buka ya teman-teman, karena saya tahu isinya adalah foto-foto saya, jadi saya akan kembali aja. Dan di sini kita akan lanjut lagi ke musik.
Nah, jadi di musik ini ya cuman lagu-lagu saya aja sih yang saya pindahkan dan saya buat foldernya secara manual ya. Kemudian di sini ada PDF yang nggak ada apa-apa. Kemudian di sini selanjutnya ada pictures ya teman-teman. Kita akan coba buka terlebih dahulu. Nah, di sini ada eraser, ada Instagram dan juga Photoshop ya, Photoshop CC ya, yang dimana ini untuk mengedit foto-foto yang sudah saya edit lah ya hasilnya di sini. Kita akan kembali aja karena nggak ada sampahnya di sana. Kemudian di sini ada pixel lab juga. Kita akan coba ke atas. Nah, di sini ada change-nya ya. Kita akan coba hapus untuk change-nya. Dan selanjutnya di sini nggak ada apa-apa lagi. Kita akan coba kembali aja. Kemudian di sini ada power director. Nah, di sini ada file yang berbentuk titik atau berhurufkan titik di awalnya, itu kita hapus juga ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini nggak ada apa-apa juga karena saya tahu juga isinya apa. Kita akan kembali aja. Kemudian di sini ada PSP. Untuk PSP-nya nggak ada folder sampahnya. Kita akan lanjut lagi ke recording, nggak ada apa-apa. Save it juga. Nah, di sini terdapat folder yang hurufnya itu awalnya titik ya. Kita akan coba tandain semuanya dan kita langsung aja untuk hapus. Jadi untuk folder yang awalnya itu titik, itu teman-teman nggak usah ragu-ragu buat menghapusnya. Teman-teman langsung aja tandain dan hapus ya. Itu adalah folder sampah. Buat teman-teman yang mungkin mempunyai opini lainnya, teman-teman bisa komen aja di bawah. Oke, selanjutnya di sini kita akan kembali aja. Kita lanjut lagi ke SnapTube. Nah, ini ada. Kita hapus terlebih dahulu. Lanjut lagi di sini adalah lagu-lagu juga. Kita kembali aja. Di Telegram menurut saya nggak ada apa-apa. Kita kembali aja. Kemudian di sini ada tugas kuliah. Nggak ada apa-apa ya. Isinya cuma tugas kuliah aja. Kita lanjut lagi di download. Di sini UC downloadnya nggak ada apa-apa juga karena saya nggak menggunakan lagi aplikasi UC download. Jadi dia nggak terdapat folder atau file sampah di sana karena ini adalah folder lama, jadi ya udah. Kemudian kita lanjut ke folder WhatsApp teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang setiap harinya itu membuka status orang lain, nanti akan tersimpan di handphone teman-teman dan itu akan menjadi sampah. Nah, di sini kita akan coba menghapusnya dengan cara kita buka terlebih dahulu folder WhatsApp-nya. Nah, di sini terdapat titik share, kita akan tandain, kemudian stiker, kemudian thumbs, kemudian trash. Kemudian kita hapus di sini karena awalannya itu titik, jadi itu adalah sampah teman-teman. Oke, kemudian di sini ada backup, database, dan media. Untuk kedua foldernya, backup dan juga database itu kita nggak boleh hapus ya. Menurut saya itu adalah file semacam file system dari WhatsApp-nya, jadi jangan kita apa-apain. Di sini kita langsung aja buat buka di medianya. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat, di paling atas itu ada folder status. Yang dimana itu adalah status orang lain yang udah kita buka di hari-hari sebelumnya ya. Mungkin tersimpannya 7 hari atau mungkin 1 bulan, saya juga kurang tahu ya. Di sini saya langsung aja buat hapus. Dan untuk lain-lainnya nggak ada apa-apa, itu adalah file-file semua, jadi kita kembali aja. Dan kita lanjut ke WhatsApp bisnis di sini. Nah, di sini ada juga ya, ada titik-titik seperti ini. Nah, untuk isinya seperti teman-teman lihat ya, isinya itu seperti ini. Filenya saya nggak tahu isinya apa, jadi kita akan coba hapus aja. Dan di sini untuk isi dari filenya itu 700 ya. Benar-benar banyak banget. Kita akan coba tandain semuanya sampai trace ya. Kemudian kita hapus. Dan di sini untuk medianya juga, di sini ada statusnya juga, kita hapus juga. Dan kita lanjut ke bawahnya, di sini ada file yang berawalan titik, kita hapus ya. Oke, untuk ke bawahnya nggak ada apa-apa. Dan oke, jadi itu dia tips dan triknya cara menghapus file-file sampah di dalam file manager. Selanjutnya di sini kita akan coba bersihkan terlebih dahulu. Kita akan coba gunakan pembersih di sini. Dan kita akan lanjut lagi ke tips yang selanjutnya, yang dimana setelah kita menghapus file-file di file manager ini, kita akan masuk ke pengaturan teman-teman. Nah teman-teman, jadi setelah kita selesai menghapus file-file sampah di file manager, kita akan lanjutkan lagi di pengaturan ya, yang dimana di sini sama aja sih, kita akan menghapus semacam file sampah juga di sini, yang dimana caranya seperti ini. Kita akan scroll ke bawah terlebih dahulu. Kita akan scroll sampai muncul penyimpanan di sini ya, seperti yang teman-teman lihat di sini ada penyimpanan. Kita akan langsung aja buat buka penyimpanannya. Dan di sini kita akan coba tunggu dulu dia meloading. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini penyimpanan saya tersedianya cuma 5 GB aja. Dan teman-teman lihat lagi di sini ya, saya tandain data dalam change itu terdapat 600 MB, yang dimana itu adalah sampah teman-teman. Untuk cara menghapusnya teman-teman tinggal klik aja dan teman-teman hapus data dalam change. Teman-teman klik OK.
Dan teman-teman tunggu beberapa detik dan dia akan menghapus dan internal teman-teman akan bertambah di sini. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat di sana, internal saya bertambah menjadi 6 GB dan untuk data dalam change-nya berkurang menjadi 27 MB teman-teman. Jadi itu dia untuk tips dan trik cara menghapus file sampah di internal handphone kita. Dan di sini menurut saya internal saya sudah cukup lega lah ya. Dan di sini seperti yang teman-teman lihat untuk file lainnya itu masih ada 3 GB yang dimana file lainnya itu terdapat tadi ya, file yang menurut saya itu adalah file yang penting di folder-folder semacam share me dan juga folder-folder semacam share it seperti itu. Saya masih simpan aja di sana dan dia bakalan terbaca menjadi file lainnya. Kalau teman-teman ingin file lainnya itu menjadi 0 MB seperti itu ya, dan itu bersih banget, teman-teman hapus aja semacam file seperti itu yang dimana mungkin ada file APK, video, atau mungkin foto-foto yang udah teman-teman nggak gunain lagi, teman-teman bisa menghapusnya saja dan itu bisa mengurangi penuhnya internal handphone teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia tips dan trik cara melegakan internal handphone teman-teman yang lagi penuh untuk saat ini. Teman-teman bisa menggunakan cara ini di semua Android, dan di sini saya menggunakan handphone Xiaomi ya, yang dimana untuk handphone Xiaomi yang mungkin teman-teman lebih mudah buat mengikutinya. Untuk handphone-handphone lainnya, teman-teman bisa menggunakan cara ini. Kalau teman-teman mengalami kebingungan, teman-teman bisa komen aja di bawah ya. Yang dimana mungkin teman-teman merasa kok ada yang berbeda dan ini teman-teman bingung ya bagaimana cara menghapusnya. Atau mungkin ada pilihan yang salah dalam handphone teman-teman karena mereknya berbeda dan juga penempatannya berbeda ya teman-teman. Jadi itu dia untuk tips dan trik kali ini. Semoga aja tips dan trik kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Silahkan berikan like buat teman-teman yang suka dengan tips dan trik kali ini. Share juga video ini ke seluruh sosial media teman-teman. Berikan komen juga di bawah kalau teman-teman mengalami kebingungan atau mungkin hal-hal lainnya. Teman-teman bisa komen aja di bawah. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah ini ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Oke, jadi itu dia untuk tips dan trik kali ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.